ini penyelesaian perkara pidana melalui jalur perdamaian, di mana kerugian yang ditimbulkan terhadap korban telah dipulihkan atau diganti. Jadi kalau sudah ada kesepakatan antara korban dengan pelaku, maka pidananya menjadi hilang. Pidananya menjadi hilang. Kalau mereka sudah berdamai. Karena korban tidak ada lagi. Itu restoratif justice. Ya, itu. Masyarakat Indonesia, kita jumpa lagi di studio podcast Charlie 21 bersama saya Muhammad Rahmat. Pada hari ini kita akan membahas tentang restoratif justice. Restoratif justice ini menurut buku itu Kevin E. Minor dan J.T. Morrison di dalam bukunya A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice, dia menyebutkan bahwa restoratif justice itu adalah suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antar para pihak. Di laman resmi Mahkamah Agung, prinsip restoratif justice adalah salah satu prinsip dalam penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Prinsip restoratif justice adalah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dalam mekanisme tata cara peradilan pidana. Fokus pidana diubah menjadi proses dialog atau mediasi. Dialog dan mediasi dalam keadilan restoratif justice melibatkan beberapa pihak, di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lain yang terkait. Secara umum, tujuan penyelesaian hukum tersebut guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Masyarakat Indonesia, restoratif justice ini pada prinsipnya adalah menyelesaikan perkara pidana dengan cara perdamaian di luar pengadilan. Dan restoratif justice ini tentu kita berpikir bahwa dengan berdamai maka selesailah kasus pidananya. Namun tidak demikian halnya sebuah kejadian yang terjadi di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Ada di situ yang namanya Santoyo Adiasa. Setelah berdamai dan membayar ganti rugi sejumlah 6,3 miliar, tapi kemudian dia tetap dipenjara selama 3 tahun, walaupun sudah melakukan restoratif justice. Oleh karena itu kami mengundang kuasa hukum dari Santoyo Adiasa ini, yaitu Bang Rusdiansah SHMH, sudah hadir di podcast Charlie 21. Apa kabar Bang Rusdiansah? Nah, ini agar masyarakat Indonesia mengetahui Bang Rusdiansah. Panggilannya JB ya. Boleh. Agar mengetahui ini, restoratif justice ini yang gampang dicerna oleh masyarakat Indonesia artinya apa gitu. Apa maknanya nih restoratif justice ini? Sebelum kita masuk ke dalam pokok persoalan. Baik Bang Rahmat ya, terima kasih kami diundang di podcast Charlie 21. Ini kata 21 ini seolah-olah mengingatkan saya kepada abad 21. Abad modern, orang tidak ketinggalan. Nah, terkait dengan restoratif justice, ini penyelesaian perkara pidana melalui jalur perdamaian, di mana kerugian yang ditimbulkan terhadap korban telah dipulihkan atau diganti. Jadi kalau sudah ada kesepakatan antara korban dengan pelaku, maka pidananya menjadi hilang. Pidananya jadi hilang. Kalau mereka sudah berdamai. Karena korban tidak ada lagi. Itu restoratif justice. Ya, itu. Oke. Nah, dalam perkembangannya ya, jadi
sebenarnya undang-undang sendiri bahwa perbuatan pidana tidak bisa hilang di undang-undang sendiri. Tapi kekinian ya kita sudah mengadopsi hukum itu bukan hanya apa yang ditulis di undang-undang, tapi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Oke, tunggu dulu. Jadi menurut undang-undang, walaupun sudah berdamai, hukum pidananya nggak hilang. Ya. Tapi ada restoratif justice yang diatur di dalam instrumen hukum kita. Kalau sudah berdamai, maka menjadi hilang. pidananya menjadi hilang. Jadi restoratif justice ini kan sebenarnya kebiasaan ya yang timbul di tengah-tengah masyarakat kita, hukum yang timbul di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, oleh kepolisian itu dibuat di dalam suatu peraturan Kapolri. Peraturan Kapolri nomor 8 misalnya tahun 2021 ya, mohon maaf ya, tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Jadi ketika korban dan pelaku sudah berdamai, maka kasusnya dihentikan karena sudah berdamai. Nah, ini hukum yang timbul di tengah-tengah masyarakat, tapi oleh institusi penegak hukum kita sudah diadopsi menjadi perkap ya, peraturan Kapolri yang diteruskan kepada daerah-daerah ya, wilayah-wilayah ya, Kapolres, Kapolsek ya, terus Polda, agar kalau korban dan pelaku sudah berdamai, kasusnya dihentikan. Oke, nah sekarang apa yang terjadi dengan Santoyo Adiasa? Nah, kabarnya dia sudah berdamai. Sudah. Dan sudah bayar ganti rugi. Sudah. Tapi kemudian tetap dihukum. Apa yang terjadi? Betul. Jadi begini, saya ingin ulas sebentar ya, Bang Rahmat ya. Jadi kasus ini bermula dari klien kami ini bekerja di perusahaan sawit. Ya, sebagai trader. Trader ini orang yang mencari pelanggan ya untuk membeli di perusahaan itu. Oke. Dia dapat klien. Nah, secara kedudukan dia tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan barang. Karena dia hanya mencari pelanggan saja. Nah, tapi oleh karena rasa tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalah yang ada, ia bersepakat untuk menyelesaikannya dengan perusahaan. Oke. Nah, di bulan Juli tahun 2020 disepakatilah perdamaian dengan mengganti kerugian perusahaan sebesar 6,3 M. Di dalam akta perdamaian ya yang dinotariskan disebutkan di sana di dalam pasal 10-nya bahwa jika ditemukan baik sebelum maupun sesudah perdamaian ini, maka dianggap telah selesai. Nah, objek yang menjadi laporan pihak perusahaan ini ya kepada klien kami adalah temuan di bulan Juni. Perdamaian bulan Juli. Bulan Juli. Jadi setelah ada temuan, kemudian mereka berdamai. Ya, tapi mereka mengatakan yang dilaporkan ini di luar daripada perdamaian. Bagaimana mungkin di luar daripada perdamaian? Oke. Kan sebelum Ya. temuan internal itu sebelum terjadinya perdamaian. Oke, katakan saja bahwa temuan itu setelah perdamaian. Tapi jangan lupa, di dalam ketentuan pasal 10 kesepakatan damai mengatakan jika ditemukan baik sebelum maupun sesudah dianggap telah selesai. Dan kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling melaporkan pidana maupun perdata. Lalu apa yang terjadi setelah ada dokumen itu? Di bulan Agustus ada seorang manajer perusahaan yang mengaku-ngaku ya sebagai kuasa atas perusahaan melaporkan klien kami tanpa dilengkapi surat kuasa. Jadi tanpa kewenangan dia melaporkan. Nah, ini menjadi aneh menurut kami. Kenapa institusi kepolisian menerima laporan individu mengatasnamakan perusahaan tanpa ada surat kuasa?
Nah, karena ini bukan persoalan pribadi yang bersangkutan, namun kenyataannya kasusnya jalan. Nah, padahal juga klien kami dengan pihak perusahaan sudah berdamai. Harusnya kasusnya dihentikan dong. Nah, itu satu. Nah, namun jalan. Tapi penanganan di tingkat kepolisian ini, kuasa hukumnya, penasihat hukumnya bukan kami. Oke. Tapi penasihatan hukum lain. Jadi maksud jalan itu proses penyidikan oleh kepolisian itu jalan terus. Jalan terus. Oke. Sampai P21 di kejaksaan. Oh, oke. Jadi kasusnya udah dilimpahkan ke kejaksaan. Di kejaksaan juga jalan. Oleh kejaksaan di P21 kasus ini. Padahal ya di Kejaksaan Agung ada peraturan Kejaksaan Agung nomor 15 tahun 2020 tentang restoratif justice. Penanganan kasus. Jadi kalau kedua belah pihak sudah menyelesaikan masalah secara damai, maka penuntutannya harus dihentikan. Nah, herannya kami, mengapa ya kejaksaan dalam hal ini tidak memberi rekomendasi kepada kepolisian, ya petunjuk. Biasa itu sebelum P21 dia harusnya memberi petunjuk bahwa kasus ini tidak bisa naik karena sudah selesai, korban sudah tidak ada. Nah, lalu apa yang terjadi setelah P21 di kejaksaan? Naik ke pengadilan. Naik pengadilan. Di pengadilan di sidang. Pengadilan kisaran. Nah, pada tingkat pengadilan inilah kasus ini diserahkan kepada kami. Oke. Jadi ketika sudah kasusnya di pengadilan, Bang JB jadi kuasa hukum dari Santoyo Adiasa ini. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa ketika tingkat penyidikan ya ketika ditetapkan sebagai tersangka, penangkapan dan sebagainya tidak dilakukan upaya hukum misalnya. Nah, itu lagi-lagi bukan kami kuasa hukumnya. Kami penasihat hukumnya pada tingkat pengadilan. Nah, di pengadilan pelapor mengakui bahwa dia melaporkan klien kami tanpa dibekali dengan surat kuasa. Satu. Yang kedua, pelapor mengakui bahwa perdamaian telah terlaksana. Yang selanjutnya, pelapor juga mengakui bahwa di dalam poin 10, jika ditemukan baik sebelum maupun sesudah, ya, tidak akan saling melapor atau melakukan upaya hukum, tapi jalan terus. Nah, kami juga, jadi pelapor semua ngakui dong? Mengakui. Kalau sudah damai, kalau sudah bayar ganti rugi. Betul. Nah, tapi apa yang terjadi di pengadilan? Ini yang aneh. Jadi kami melakukan upaya maksimal. Beberapa hal yang menurut kami ada keanehan-keanehan. Mungkin ini yang dimaksud oleh Prof. Mahfud ya. Di beberapa media disampaikan. Prof. Mahfud maksudnya? Ya, jadi ada yang Prof. Mahfud MD? Ya. Menko Polhukam kita mengatakan bahwa hukum sudah menjadi industri. Jangan sampai ini. Jangan-jangan. Pertama begini. Sidang, di dalam perjalanan sidangnya, klien kami ini terlihat dipaksakan. Misalnya ditunda ketika kami tidak tahu dijalankan sidangnya. Tapi oleh klien kami ditolak karena kami sudah nasihati sebelumnya. Nah, ketika sidang putusan pun itu 3 hari berturut-turut sebelum putusan, sidang pledoi kami pun sehari sebelum putusan. Jadi agak beberapa hal yang janggal ya. Di dalam amar putusannya, hakim mengatakan hal yang meringankan klien kami adalah berlaku baik ketika di pengadilan. Yang kedua, belum pernah dihukum. Nah, ini yang aneh nih. Yang ketiga, karena telah menyelesaikan kewajiban perdamaian. Karena telah berdamai katanya. Tapi putusannya seperti tuntutan jaksa 3 tahun. Tuntutan 3 tahun, putusan 3 tahun. Jadi tuntutannya
sesuai dengan putusan. putusan. Jadi pertanyaan kita, hal yang meringankan itu yang mana? Nah, Oke. ini keanehan-keanehan. Itu kapan diputus? Sekitar bulan Februari kemarin, akhir Februari kemarin. Lalu dari Pak Santoyo Adiasanya sendiri gimana rencananya? Mau banding atau nerima putusan? Kami sudah melakukan upaya banding ke PT Medan dalam rangka mencari keadilan bagi klien kami. Kami percaya bahwa keadilan masih ada di Republik ini. Meski ya keadilan restoratif justice tidak hadir di Pengadilan Kisaran, di Polres Batubara, di Kejaksaan Kisaran, meski tidak hadir, kami percaya dan yakin bahwa di tingkat PT nanti demi keadilan klien kami harus dinyatakan bebas dari segala tuntutan dakwaan. Oke, jadi walaupun sudah ada restoratif justice yang mengatur, yaitu kalau udah berdamai lalu kerugian para pihak diselesaikan, semestinya tidak ada lagi tuntutan pidana. Tapi ini terjadi tuntutan pidana. Dari Bang JB sendiri ada pesan-pesan buat masyarakat Indonesia, jangan-jangan nih, kan banyak yang mau berdamai, membuat restoratif justice agar tidak terjadi kasus yang sama terulang. Nasihat dari Bang JB? Nah, begini sebelum saya memberi nasihat ya, Bang Rahmat ya. Menurut saya, ini ironi penegakan hukum kita. Mengapa? Di belahan bumi Indonesia ini, ya, keadilan restoratif justice itu diberlakukan. Sementara di Batubara dan Kisaran, ya, tidak berlaku. Kejaksaan mengabaikan peraturan Kejaksaan Agung nomor 15 tahun 2020. Pengadilan juga demikian, mengabaikan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 169 tahun 2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan keadilan. Ini institusi-institusi yang berada di bawah Mabes Polri, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Tapi mereka mengabaikan aturan internal mereka. Nah, untuk itu mengabaikan maksudnya aturannya nggak dipakai. Nggak dipakai. Oke. Tapi oleh misalnya Polres, Polda lain itu dipakai, digunakan. Bahkan tadi saya kutip loh, ya, di awal Bang Rahmat menyampaikan Kejaksaan Agung telah mengadopsi, ya, telah menggunakan mekanisme restoratif justice ini. Nah, sebelum jauh saya sampaikan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika menghadapi masalah-masalah seperti ini. Hendaklah ya menunjuk penasihat hukum yang sadar akan hak-hak yang harus diperjuangkan. Nah, ini klien kami ini karena ditangani dulu nih oleh kuasa hukum sebelumnya. Oke. Tidak melakukan upaya-upaya hukum. Terkait ini Bang Rahmat, kami akan secara resmi nanti akan melaporkan ke KY, ke Mahkamah Agung, ya, ke Kejaksaan Agung, ke Mabes Polri. Kita akan laporkan pihak-pihak yang terkait dengan kasus ini. Karena ironi ini, bahaya. Oke. Menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum kita. Jangan sampai ini menjadi yuris. Ya, bahaya. Oh, untuk menghindari sehingga nanti restoratif justice jangan dianggap tidak berguna. Tidak berguna. Oke. Itu Bang Rahmat. Nah, jadi saran saya kepada masyarakat, pertama, ketika kita bermasalah, pastikan dulu bahwa perdamaian yang kita lakukan ini disepakati oleh pihak penegak hukum. Harusnya tidak ya. Harusnya tidak ya. Bila perlu kita berdamai di kantor kepolisian atau di kantor kejaksaan. Oh, sarannya begitu akhirnya. Ya, jadi faktanya, tidak hanya cukup antara dua pihak yang berdamai. Ya, harus ada pihak ketiga yang menyaksikan. faktanya, ini klien kami ini pihak ketiga loh. Notaris, Iya. pejabat,
ya pejabat notaris ini ya nggak berlaku. Oke. Maka saran saya kalau ada perdamaian tidak perlu melakukan lagi perdamaian di luar. Misalnya dilaporkan di kepolisian, berdamai di kantor kepolisian. Agar nanti tidak diproses di kepolisian. Ya, karena kita telah berdamai di situ. Oh, oke. Gitu, Bang. Jadi tidak disalahgunakan lagi seperti ini. Ini kuat dugaan kami, ya, ini telah terjadi kriminalisasi dan kuat dugaan kami juga ini merupakan peradilan sesat bagi klien kami. Begitu Bang Rahmat. Oke. Jadi masyarakat Indonesia walaupun restoratif justice pada hakikatnya adalah sangat baik karena ditempuh jalur perdamaian sehingga kasus pidananya bisa menjadi bukan hilang tetapi tidak diproses dan para pihak menjadi damai. Namun juga kita harus hati-hati dalam proses restoratif justice ini. Ternyata ada kasus yang terjadi di salah satu wilayah kita di Sumatera Utara di mana kasusnya tetap berjalan. Karena itu ikuti terus channel kami Charlie 21. Silakan Anda subscribe, kasih like dan sharing channel ini ke masyarakat-masyarakat kita yang lain agar bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita bersama. Salam hangat masyarakat Indonesia. Jumpa lagi. Terima kasih, Bang Jebi.